Banyak orang tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka paham risikonya. Mereka bisa menjelaskan alasannya dengan sangat logis. Tapi tetap saja, mereka memilih yang salah. Orang pintar bertahan di hubungan yang jelas menyakitkan. Orang berpendidikan terjebak investasi yang kelihatan mencurigakan sejak awal. Orang yang kelihatannya rasional menunda keputusan penting sampai semuanya terlambat. Anehnya, mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu, tapi tetap melakukannya. Dan mungkin kamu juga pernah ada di posisi itu. Bukan karena kamu kurang cerdas, tapi karena ada sesuatu dalam cara otak kita bekerja yang membuat orang pintar justru bisa mengambil keputusan paling bodoh. Pertama, kita perlu menyepakati satu hal. Apa yang sebenarnya kita maksud dengan orang pintar? Pintar biasanya berarti mampu berpikir logis, cepat memahami informasi, dan bisa menganalisis masalah dengan baik. Itu kemampuan kognitif, cara otak memproses data. Tapi, keputusan hidup tidak dibuat di ruang ujian. Tidak ada pilihan ganda, dan tidak selalu ada jawaban benar atau salah yang jelas. Keputusan adalah proses memilih di tengah emosi, tekanan, ketakutan, dan harapan. Jadi, ada perbedaan besar antara mengetahui apa yang benar dan mampu memilih yang benar saat dibutuhkan. Orang bisa sangat pintar secara intelektual, tapi tetap kesulitan mengambil keputusan ketika ego, emosi, dan identitas ikut terlibat. Di titik inilah, kepintaran saja tidak lagi cukup. Kita sering membayangkan otak seperti hakim yang adil, mendengar semua fakta, menimbang pro dan kontra, lalu memutuskan secara objektif. Masalahnya, otak manusia tidak bekerja seperti itu. Dalam buku Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa otak kita punya dua sistem. Sistem pertama bekerja cepat, otomatis, dan emosional. Sistem kedua lebih lambat, logis, dan analitis. Yang menarik, sebagian besar keputusan hidup justru dibuat oleh sistem pertama. Logika sering datang belakangan, bukan untuk menentukan keputusan, tapi untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil. Inilah kenapa orang pintar bisa terdengar sangat meyakinkan saat menjelaskan keputusan yang sebenarnya keliru. Mereka bukan sedang mencari kebenaran, mereka sedang merapikan alasan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli menyebutkan puluhan bias kognitif yang memengaruhi cara kita berpikir. Salah satunya adalah confirmation bias. Kita cenderung mencari informasi yang mendukung apa yang kita percayai dan mengabaikan sisanya. Orang pintar justru lebih berbahaya di sini, karena mereka lebih pandai mencari argumen, data, dan logika untuk mempertahankan keputusan yang salah. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu pintar untuk mengakui bahwa mereka bisa keliru. Dalam Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa emosi bukan musuh logika. Masalahnya muncul ketika emosi tidak kita sadari. Saat takut ditinggalkan, kita menyebutnya komitmen. Saat gengsi untuk mundur, kita menyebutnya konsistensi. Saat tidak siap berubah, kita menyebutnya masih menimbang. Bahasanya terdengar rasional, tapi akarnya emosional. Dan semakin pintar seseorang, semakin halus cara ia menyamarkan emosi menjadi alasan yang terdengar masuk akal. Jadi masalahnya bukan karena orang pintar kurang logis, tapi karena logika sering dipakai bukan untuk memilih, melainkan untuk membela diri. Ada satu ironi yang jarang dibicarakan. Semakin pintar seseorang, semakin besar kemungkinan ia terjebak dalam cara berpikirnya sendiri. Jebakan pertama adalah overconfidence. Dalam buku Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa manusia cenderung terlalu percaya pada penilaian dan prediksinya sendiri. Orang pintar sering merasa, aku sudah menganalisis semuanya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Padahal yang terjadi, mereka terlalu percaya pada kemampuan berpikirnya dan meremehkan faktor yang tidak bisa dikontrol. Jebakan kedua adalah rasionalisasi tanpa henti. Orang pintar sangat pandai menjelaskan, bahkan menjelaskan kesalahan. Dalam Mistakes Were Made But Not By Me, Carol Tavris dan Elliot Aronson menjelaskan bahwa semakin kuat identitas seseorang sebagai orang rasional, semakin sulit baginya mengakui kesalahan. Bukan karena tidak sadar, tapi karena mengakui kesalahan terasa seperti meruntuhkan jati diri. Akhirnya, keputusan yang salah dipertahankan terlalu lama. Jebakan ketiga adalah takut terlihat bodoh.
Orang pintar sering dibesarkan dengan pujian karena kecerdasannya. Tanpa sadar, kepintaran itu menjadi identitas utama. Maka saat harus bertanya, saat harus mundur, atau saat harus mengubah arah, yang muncul bukan logika, tapi rasa takut. Takut dianggap tidak konsisten, takut dianggap gagal, takut kehilangan citra sebagai orang yang tahu. Dan jebakan terakhir, yang paling halus, adalah terlalu lama menimbang. Orang pintar ingin keputusan yang sempurna. Semua data lengkap, semua skenario dipikirkan, tapi hidup tidak menunggu. Dalam banyak kasus, keputusan yang ditunda karena ingin sempurna akhirnya berubah menjadi keputusan yang tidak pernah diambil. Kepintaran tidak selalu membuat seseorang bergerak lebih cepat. Kadang justru membuatnya diam terlalu lama. Hal pertama yang perlu disadari yaitu tujuannya bukan menjadi orang yang selalu benar. Itu mustahil. Tujuannya adalah membuat keputusan yang lebih jujur terhadap diri sendiri. 1. Bedakan emosi dan alasan. Setiap kali akan mengambil keputusan besar, tanyakan satu hal sederhana, yaitu apa yang aku rasakan dan apa yang aku pikirkan. Jika alasannya terdengar sangat logis, tapi perasaan di dalamnya penuh takut, gengsi, atau cemas, besar kemungkinan logika sedang dipakai untuk melindungi emosi, bukan untuk memilih yang terbaik. 2. Jangan ambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Dalam Thinking Fast and Slow, Kahneman menjelaskan bahwa saat emosi kuat, sistem cepat mengambil alih. Marah, takut, terlalu senang, atau terlalu lelah adalah kondisi yang buruk untuk keputusan penting. Menunda satu hari seringkali lebih bijak daripada menyesal bertahun-tahun. 3. Ubah sudut pandang. Jadikan dirimu orang ketiga. Coba tanyakan ini. Kalau situasi ini dialami orang lain, apa saran yang akan aku berikan? Cara ini memotong ego dan memaksa otak keluar dari pembelaan diri. Seringkali, jawabannya sudah jelas. Hanya saja, selama ini kita tidak berani mengakuinya. 4. Bangun sistem. Jangan hanya mengandalkan kepintaran. Orang pintar sering percaya mereka bisa berpikir di tempat. Padahal keputusan terbaik lahir dari sistem sederhana, yaitu batasan pribadi, prinsip yang jelas, dan aturan kapan harus berhenti. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa lingkungan dan sistem lebih berpengaruh daripada niat. Sistem melindungi kita saat pikiran sedang lelah. 5. Izinkan diri sendiri untuk salah. Ini yang paling sulit. Mengakui kesalahan bukan tanda kurang pintar. Justru itu tanda kedewasaan. Dalam Mistakes Were Made, But Not By Me, dijelaskan bahwa orang yang mampu mengakui kesalahan lebih cepat belajar dan lebih cepat bergerak maju. Kadang keputusan terbaik hari ini adalah berhenti membela keputusan lama. Pada akhirnya, keputusan bodoh jarang lahir karena kurangnya kecerdasan. Ia lahir dari ketidaksadaran, dari ego yang ingin terlihat benar, dari emosi yang ingin dilindungi, dari identitas yang terlalu melekat pada label "aku orang rasional". Kepintaran membuat kita tahu banyak hal, tapi kebijaksanaan datang dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita bisa salah, mengakui bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan logika. Dan mungkin, langkah paling cerdas bukan menunggu keputusan yang sempurna, melainkan berani memilih, lalu bertanggung jawab atas pilihan itu.